Negara tidak akan maju jika masyarakatnya lekat dengan agama. Kali ini saya mau bertanya nih sama kalian yang menyuarakan dan meyakini bahwa Indonesia ini nggak maju karena masyarakatnya itu masih terlalu romantis dengan agama, masih terlalu lengket, masih terlalu lekat dengan agama. Saya mau tanya sama kalian, sebelum kita ngebahas soal pertanyaan saya apa, kita cek dulu Indonesia ini kan nggak maju, ada beberapa faktor. Satu, banyaknya korupsi. Kedua, banyak pejabat yang nggak kompeten, yang dimana mereka dipilih bukan berdasarkan meritokrasi, lebih tepatnya dengan alasan patronase. Yang ketiga, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, yang membuat ketidakadilan itu sangat kontras. Yang keempat, ketidakstabilan kebijakan politik yang membuat FDI atau investor asing itu takut untuk naruh modal di Indonesia. Padahal kalau misalkan kita bisa meyakini mereka, memberi kepastian hukum, kebijakan politik yang tidak berubah-ubah, kalau misalkan mereka yakin di Indonesia ini worth it untuk naruh duit, pabrik dibuka, itu akan menyerap banyak sekali tenaga kerja, yang dimana itu akan meningkatkan GDP per kapita di Indonesia. Nah, itu beberapa masalah yang membuat Indonesia nggak maju. Pertanyaannya adalah buat kalian, emang agama di Indonesia mana yang setuju terhadap tindakan-tindakan korupsi? Agama mana yang mengajarkan untuk korupsi? Agama mana di Indonesia ini yang mengatakan bahwa ngelantik pejabat itu jangan berdasarkan meritokrasi, berdasarkan patronase aja? Agama di Indonesia mana yang setuju terhadap ketidakadilan? Agama di Indonesia mana yang setuju kalau hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah? Nggak ada. Nggak ada agama manapun yang setuju terhadap hal-hal buruk yang dilakukan sama para pejabat kita. Kalau misalkan dibilang lah, tapi kan pejabat kita pada beragama. Iya betul, mereka emang punya agama. Tapi pertanyaannya, apakah agama mereka itu mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam mereka menjalani tugas sebagai pejabat, apakah mereka bekerja mengikuti ajaran agamanya? Nggak ada agama manapun yang nyuruh pejabat untuk kerjanya nggak beres. Apalagi nggak amanah, apalagi nipu, apalagi tidak menepati janji. Nggak ada. Mereka beragama, tapi kelakuan buruk mereka yang membuat Indonesia nggak maju itu tidak mewakili ajaran agama manapun. Jadi ini tanda tanya besar, kenapa ada orang yang bisa-bisanya mengatakan Indonesia ini nggak maju karena masih melekat dengan agama, sedangkan pejabatnya sendiri mereka kerja nggak mempraktekkan ajaran-ajaran atau nilai-nilai agama. Cuma karena alasan dia beragama, terus korupsi, agamanya yang disalahkan. Padahal dia sendiri nggak menjalankan perintah agama, melanggar aturan agama. Jadi mau Indonesia tiba-tiba orang beragamanya jadi minoritas sekalipun, misalkan dari 90% yang tadinya beragama gitu kan, tiba-tiba berubah jadi ateis, itu nggak akan nyelesain masalah, nggak akan menghilangkan korupsi, nggak akan menghilangkan kerja kerja seenaknya, nggak akan. Karena yang jadi masalah itu bukan agama. Terus ada dari kalian ya mengatakan pendapat kalian dengan dorongan atau backingan dari kata-katanya Karl Marx. Kalian mengatakan bahwa itu kata Karl Marx, agama adalah candu. Cuma sekedar baca tulisannya doang, nggak dicari tahu tafsirnya, nggak dicari tahu alasannya kenapa Karl Marx ngomong begitu. Langsung dibikin kesimpulan bahwa Karl Marx itu menganggap agama itu membuat negara nggak maju. Kok bisa semudah itu ngelakuin conclusion? Karl Marx mengatakan itu pada bukunya dia yang ditulis sama dia itu tahun 1844. Buku itu ngebahas soal kritiknya
Karl Marx terhadap isi penilaian pikiran-pikirannya Hegel. Nah, kata-kata Karl Marx di buku tersebut, agama adalah candu, itu ditunjukkan untuk orang-orang yang menggunakan agama sebagai alat penghibur. Misal ada keluarga yang miskin, tiba-tiba pejabatnya datang. Oh, ibu bersabar ya bu, kalau misalkan ibu hidup sebagai orang susah. Karena apa? Karena kalau misalkan nanti ibu mati di akhirat, nanti timbangan amal ibu atau hisapnya ibu itu akan lebih mudah masuk surga, karena ibu nggak ada pertanggungjawaban pada harta. Ibu bersabar, sabarnya ibu sebagai orang miskin itu membuat ibu nanti dapat pahala banyak, dapat ridho dari Allah. Itu yang dimaksud Karl Marx bahwa agama adalah candu. Kenapa? Karena dijadikan alat untuk penghibur. Kan harusnya kalau misalkan orang miskin, orang susah, bukan dihibur dengan nanti bakal masuk surga lebih gampang. Nggak gitu. Harusnya diajarin gimana caranya biar bangkit, ekonominya maju. Dididik gimana caranya biar bisa bikin usaha. Itu yang benar. Jadi Karl Marx itu ngekritik agama yang dijadikan alat penghibur, bukan sentimen terhadap nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Karena di Islam pun, guru saya mengatakan Islam yang kuat itu Islam yang orang punya duit. Berdakwah butuh duit, bangun masjid butuh duit, sedekah butuh duit, nyenengin anak yatim butuh duit. Jadi nggak bener kalau misalkan sebagai orang muslim kalau kamu udah susah ya udah kamu bersyukur aja terhadap susahnya kamu. Enggak begitu. Enggak, enggak beres itu. Nah, itu yang dimaksud Karl Marx. Agama adalah candu, adalah agama yang digunakan cuma untuk alat penghibur. Ya, jadi itu pertanyaan saya buat kalian. Kalau misalkan memang Indonesia ini terhambat maju gara-gara orang-orang yang beragama, bagian mana yang ngebuat Indonesia ini nggak maju disebabkan agama?